Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Insyaallah hari ini adalah podcast perdana dari Abidpedia, dan kali ini kita kedatangan narasumber dan sudah hadir di studio, yaitu Ustadz Ayub. Assalamualaikum Ustadz Ayub. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Dan ada Cak Man. Beliau ini adalah seorang aktivis yang bergerak di bidang teknis umroh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Dan ada Mas Imam. Beliau ini datang dari Blitar jauh-jauh teman-teman untuk kesini untuk bertanya ya, untuk lebih jauh mendalami tentang masalah seputar umroh. Nah, Assalamualaikum Mas Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanannya dari Blitar ke sini lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Oke Sobat Abid, dan kali ini kita langsung aja masuk ke sesi pertanyaan. Dan silakan Mas Imam, mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang seputar teknis ataupun seputar tentang masalah fikih umroh. Fadol. Baik, terima kasih atas kesempatannya kali ini mengizinkan Ana ya. Ana mungkin izin Zat, dari persiapan sebelum kita berangkat umroh ini, apa saja sih persiapan awal yang perlu dipersiapkan gitu dari segi mungkin jiwa kami gitu ya, dari hati kami gitu ya. Mungkin itu apa itu yang perlu kami persiapkan? Apa Cak Man atau saya ini yang jawab, silakan. Oke. Tergantung yang tanya. Mungkin Ana ingin dari sisi Ustadz dulu mungkin. Nanti. Baik. Memang di dalam hal ini ya, yaitu ibadah umrah, ini adalah ibadah yang besar. Di sana melibatkan finansial yang besar, sehingga banyak dari kaum muslimin menganggap ritual ibadah ini adalah prestasi yang tinggi. Nah, tentu kita bersama juga merasakan setiap prestasi yang tinggi akan mempengaruhi di niat. Maka di sini kita dituntut untuk benar-benar fokus bahwasannya tetap kembali kepada prinsip ibadah adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika seseorang itu sudah mengumpulkan uang banyak, kemudian dia berangkat untuk umrah, ternyata Allah Subhanahu wa taala nilai dia tidak melakukan apa-apa. Ini rugi besar, betul nggak, Jaman? Betul sekali. Ya. Sudah Seperti banyak. Iya, seperti orang yang mungkin bekerja dalam 1 bulan dengan effort yang tinggi, tapi nggak ada gajinya. Iya, tapi kadang kan ada juga yang sampai jual sawah kan Ustaz ya. Benar. Jual sawah, jual ini segala macam kan. Benar. Oleh karena itu, di sini butuh keikhlasan ini yang nomor 1, sebelum teknis semuanya. Ikhlas, kita tujukan ibadah kita karena Allah. Dan saya lihat di beberapa budaya ya masyarakat kita, justru mereka memberitakan akan berangkat umroh. Di sini boleh-boleh saja, silahkan. Tapi tolong cek ya di dalam hatinya, jika ada perasaan sombong atau di dalam mengabarkan itu ingin dipuji, maka lebih baik kita diem-dieman aja lah. Lebih baik langsung berangkat, itu jauh lebih selamat. Sayang uang kita. Begitu kira-kira. Jadi kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu tergantung niatnya, dan setiap amalan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala juga tergantung niatnya. Maka ikhlaskan di dalam niat. Itu jauh lebih penting daripada persiapan lainnya. Barulah kita nanti perhatian ke persiapan yang lain. Begitu. Alhamdulillah Zat, tercerahkan hati ini. Sudah Alhamdulillah. ditata niatnya. Satu persiapan sudah mungkin mulai ada gambaran mempersiapkannya berarti dari segi keikhlasan ya Ustaz ya. Benar. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan mungkin ya Alhamdulillah Ana bisa ketemu Cak Man nih ya. Ahlinya dari wisata-wisata, travel gitu ya. Cak Man, boleh tanya Cak Man, persiapan apa nih untuk Ana siapkan sebelum melangkah ke Tanah Suci ini? Mungkin dari persyaratan apa saja gitu yang bisa saya persiapkan? Ya, Masya Allah. Tadi sudah dijelaskan sama Ustadz bahwa langkah pertama
itu adalah niat. Setelah niat, nah baru mencari salah satu agen travel. Kenapa kita mencari agen travel, salah satu agen travel? Karena kita perjalanan dari dalam negeri ke negeri seberang. Ya, namanya negeri seberang itu punya aturan-aturan. Kita juga demikian di dalam pemerintahan sendiri punya aturan-aturan untuk memberangkatkan salah satu jamaah atau rombongan jamaah ke negara lain. Nah, itu harus ada aturan-aturannya. Nah, kalau antum sudah niat, kemudian langkah pertama, langkah keduanya itu adalah pendaftaran. Ya, pendaftaran tentunya ke agen-agen travel. Banyak sekali di Indonesia tuh agen travel itu. Banyak sekali. Di Blitar pun juga banyak saya kira ya. Di Malang juga banyak. Dimanapun banyak sekali agen-agen travel yang barangkali bisa secara amanah bisa memberangkatkan jamaah ya. Namun tentunya antum harus punya satu namanya pilihan ya. Pilihan itu ya tentunya harus ditentukan ya, karena banyak sekali travel di Indonesia ya, antum harus memilih salah satu. Kan tidak mungkin berangkat satu atau lebih dari 2 travel, tidak mungkin. Jadi hanya satu. Nah, syarat sesuai dengan aturan ketika kita itu berangkat ke sana dalam hal ibadah umroh ya. Yang pertama ya tentunya dokumen-dokumen ya, dokumen-dokumen imigrasi, karena itu nanti kita akan datang ke sana, datang ke negara orang ya, imigrasi. Nah, dokumen apa dari imigrasi? Ya tentunya paspor. Sudah punya paspor? Nah, itu Pak. Nah, kalau belum punya paspor, nanti bikin baru daftar. Seperti itu ya? Iya. Ya. Setelah nanti punya paspor, ya, nanti dari agen travel itu akan menguruskan seluruh dokumen-dokumen yang terkait. Ya, salah satunya nanti visa. Ya. Visa, kemudian nanti ada sertifikasi vaksin. Ya, kebetulan pemerintah Indonesia memberlakukan untuk vaksin ya. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk menjaga kesehatan jamaah ketika di sana. Karena kadang di sana cuaca itu kan berbeda ya dengan di sini. Di sini dingin, di sana panas ya. Di sini panas, di sana bisa juga dingin. Nah, itu makanya butuh satu proteksi diri yang salah satunya yang sudah difasilitasi oleh pemerintah adalah vaksin. Nah, apa sih sejatinya vaksin itu? Vaksin itu yaitu tadi membentengi diri, ya, membentengi diri dengan cara meningkatkan imunitas tubuh kita supaya ketika nanti misalkan ada wabah di sana, nah kita bisa proteksi diri kita melalui salah satunya adalah vaksin seperti itu. Nah, jadi selain dokumen itu tentunya nanti kita daftar, kemudian persiapan banyak, mulai dari perlengkapan dan lain-lain. Mungkin ya. Mohon maaf ya. Sedikit saya sudah mulai ada gambaran. Dan dari vaksin, alhamdulillah, saya termasuk yang lengkap ya. Alhamdulillah. Jadi sudah ada datanya gitu. Kemarin saat ada wabah itu, ya alhamdulillah, saya mengikuti anjuran pemerintah kita untuk vaksin. Nah itu alhamdulillah sudah terbit. Nah ini ada hal yang mengganjal tadi, paspor sama visa. Nah kalau boleh tahu ini apa tuh Pak? Maksudnya perbedaannya gitu, kalau boleh tahu. Ya, apa ya bedanya ya? Mungkin Mas Bima yang tahu itu. Paspor, dengan paspor bedanya dengan visa mungkin. Silahkan. Mungkin kalau paspor itu adalah dokumen apa ya istilahnya, dokumen identitas seseorang itu agar dia itu mempunyai satu identitas, dia dikenal nanti masuk negara itu ketahuan kan dia dari negara mana. Kemudian paspor ini juga termasuk salah satu syarat penting untuk masuk ke sebuah negara. Dan visa sendiri adalah seperti kita itu kalau masuk ke suatu negara itu kan harus ada izin ya. Dan visa itu termasuk adalah salah satu izin untuk masuk ke satu negara itu.
Jadi itu memang sangat penting sekali memang. Apa seperti kita di Indonesia ini KTP gitu, Mas? Ya, paspor itu seperti KTP. Hampir mirip seperti itu ya. Cuman kan paspor ini kan lebih ke Internasional. internasional, kompleks ya. Iya. Gitu. Adapun visanya tadi. Visa itu sebagai sebagai fasilitas untuk biar seseorang tuh masuk keperluannya untuk apa? Mungkin untuk visa tinggal atau mungkin visa umroh. Itu kan macam-macam kan. Untuk visa sendiri itu kan macam-macam ya jenisnya. Ada visa untuk tinggal, stay di sana, ada visa yang untuk kerja, ada visa untuk umroh, visa wisata, itu macam-macam. Dan kalau umroh memang harus yang dipakai adalah visa umroh. Kalau kita pakai visa wisata itu enggak bisa. Oh, seperti itu. Iya. Jadi begitu. Kan ada macam-macam orang ya. Kadang mereka ini mau ke negara mana dia pakai visa untuk wisata mungkin. Untuk umroh ya kita harus pakai visa umroh begitu mungkin. Oh, iya. Bukan begitu Cak Man ya? Ya, betul sekali. Jadi betul. Jadi paspor itu sama dengan KTP. KTP itu kita pakai di dalam negeri. Kalau paspor di luar negeri. Jadi nanti antum kalau mau pergian di luar negeri, ya wajibnya adalah paspor, bukan KTP. KTP nggak berlaku ketika kita sudah pergi ke luar negeri. Yang paling berlaku itu adalah paspor. Ya, visa sama yang dijelaskan sama Mas Bima itu adalah ya izin masuk. Ya, izin masuk. Siapa yang mengeluarkan? Yang mengeluarkan ya negara ketika kita tujuannya kemana. Jadi kalau misalkan umroh, ya berarti visa itu harus dikeluarkan oleh Arab Saudi. Nggak mungkin kita umroh tapi visanya dari Inggris, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau ada yang mengeluarkan dari Inggris atau dari negara lain, wah itu betul dicurigai. Ya, Berarti jadi antum harus setiap negara memiliki paspor yang dikeluarkan dari negara yang akan dituju, seperti itu. paspor itu dibuat di dalam negeri, dari imigrasi dalam negeri. Ya nanti dilegalisasi, ya. Jadi nanti antum harus punya paspor dipegang ya di dalam negeri, kemudian kita bawa, dan pada saat masuk, ya itu paspor dilegalisasi oleh pihak imigrasi. Nah visa itu tadi yang saya maksud, bahwa visa itu adalah permit ya yang dikeluarkan oleh negara tujuan. Gitu. Jadi kalau misalkan mau umroh, ya berarti permit umroh. Jangan sampai kita umroh, tapi permitnya wisata. Tenaga kerja atau wisata. Iya. Pelanggaran itu. Pelanggaran. Ada yang seperti itu, Mbak? Ada banyak sekali. Banyak sekali. Dan kasus-kasus dan di Indonesia itu seperti itu. Tenaga kerja kita itu berangkatnya awalnya seperti izinnya gitu. Permitnya umroh, tapi habis itu jadi TKW. Semacam penipuan, semacam penipuan gitu betul, ya, konsepnya ya. Ya betul. Dan itu mungkin barangkali Ustadz Ayu bisa menjelaskan kenapa ini kok jadi peraturan seperti ini kok jadi masalah. Itu kalau Visanya visa umroh tapi masuk tenaga kerja. Kalau dari sisi hukum itu gimana Ustaz? Kita kan sudah permit visa umroh nih. Ternyata di sana dia kerja Ustaz. Ya. Itu gimana Ustaz? Baik, ini pertanyaan yang sangat penting ya. Ini juga supaya sobat Abid semuanya mengetahui, bukanlah fokus kita terhadap ritual ibadahnya itu sendiri. Tetapi ritual ibadah ini juga ada aturannya di dalam syariat kita. Salah satu hal yang harus diketahui di dalam syariat ini diatur pada ibadah-ibadah yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak ya, seperti haji, penentuan Ramadan, penentuan Syawal, kemudian jihad ya. Ini semua harus dikembalikan kepada ulil amri masing-masing atau pemerintah yang mengatur perjalanan itu masing-masing. Dan di sini menimbulkan maslahat yang besar. Apalagi hubungannya adalah hubungan dengan negara lain ya. Maka jangan sampai kita egois dengan fokus pada ritual ibadah kita sendiri dan mengabaikan peraturan pemerintah, jangan sampai. Ya, karena sesungguhnya ketika kita berbuat tipu daya, karena memang taat pada pemerintah ini dianjurkan di dalam Islam. Dan hukumnya wajib bagi setiap rakyatnya. Selama perintahnya tidak ada unsur
kezaliman atau tidak ada unsur maksiat, maka wajib bagi kita taat pada peraturan. Dan jangan sampai kita memaksakan diri untuk melaksanakan ritual dengan melanggar peraturan pemerintah. Karena sesungguhnya peraturan pemerintah itu sendiri termasuk syarat kita berangkat. Kalau memang pemerintah belum mengizinkan, maka ritual ibadah itu belum wajib bagi kita. Jadi tetap ikuti aturan, ya, karena maslahatnya bukan, sekali lagi bukan masalah untuk kita, tapi kaum muslimin semuanya banyak di sana. Ini perkara penting, ikuti perizinan visa yang sesuai dengan perjalanan kita, itu visa umroh ya. Visa umroh. Kemudian juga tadi disebutkan Cak Man ada paspor dan vaksin yang dimaksud mungkin meningitis. Ya, vaksin yang dimaksud meningitis ya. Ya, sesuai dengan aturan dan regulasi dari pemerintah, Ustaz. Betul. Jadi kalau misalkan regulasi pemerintah mewajibkan untuk vaksin meningitis, beda berarti dengan vaksin. Beda. Maksudnya mungkin dikira COVID. COVID ya. Nah, sekarang nggak ada COVID. Iya. Dan sekarang ada tambahan vaksin polio loh, Mas. Jadi bukan hanya meningitis, sekarang ada polio juga. Itu jadi double 2. Oh iya. Gitu. Berarti insya Allah saya usahakan lengkapi itu Iya, semua. insya Allah. Alhamdulillah. Berarti tadi alhamdulillah dari segi persiapan ya berarti harus ikhlas Ustaz ya. Terus beberapa persyaratan tadi. Nah mungkin Ustaz ini ada lagi, masih ada banyak Ustaz ini unek-unek anak. Mumpung di sini. Keluarin aja. Ngomong di sini kan. Mumpung ada Ustadz ini, jauh-jauh dari Blitar Ustadz ya? Saya dari Blitar. Kebetulan beliau juga menghubungi saya, ya saya ajak ke Cak Man ini. Jadi ketemuan gitu ya? Ketemuan gitu. Gini Ustaz, terkait adab mungkin Ustaz ini, adab tatkala kita sudah berada di tanah haram, itu ada adab-adab yang perlu kita jalankan. Terus sebaliknya, yaitu larangannya itu apa ada juga Ustaz? Terkait kan karena kita kurangnya ilmu mungkin ini Ustaz. Jazakallah khairan. Baik, ya jadi di tanah haram ini adalah sebuah tanah yang suci, ditetapkan kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya juga berlaku beberapa larangan, tidak seperti di tanah halal, yaitu tanah lawan dari tanah haram ya. Salah satunya kita tidak boleh merusak tanaman di sana atau berburu, menangkap hewan buruan di sana. Ini juga tidak diperkenankan. Kemudian bagi kita yang masuk ke tanah haram tersebut dengan niat umrah atau haji, wajib berhenti di miqat dan berihram di sana. Ya, wajib hukumnya berhenti di miqat dan berihram di sana. Kemudian setelahnya bertalbiyah sampai masuk tanah haram, kita tidak boleh melakukan akad nikah di situ. Kemudian tidak boleh berburu, tidak boleh merusak tanaman. Kemudian tidak boleh mengambil barang temuan. Itu baru tahu Nah, saya. ya, ini harus dipelajari sebelum kita masuk di tanah haram. Dan yang nomor satu ya akhi, ya, kita ketemu berbagai macam manusia dari berbagai negara. Pesan saya satu di sini, ya benar-benar pesan yang berarti insya Allah, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Ya, Kenapa Ustaz? ya mungkin kita di negara kita melihat wanita-wanita yang mungkin di sana jauh lebih Cantik. ya seperti itu kurang lebih ya. Jadi wajib bagi kita untuk menundukkan pandangan. Ini ujian, ini adalah fitnah. Ya, banyak dari jamaah kaum muslimin sekalian, ya, terutama anak muda ya. Usianya berapa ini? Saya Iya. alhamdulillah. Boleh nyebut usianya? Mungkin aja nanti di belakang kamera karena banyak yang tahu nanti itu. Iya, sepertinya kalau dari wajahnya Masih muda, Ustaz. masih muda, di bawah Beda dengan kita ya 30. Ustaz ya? Jangan kita Pak, ya. Saya masih muda juga. Masih muda Ustaz ya? Insya Allah. Mohon maaf, bukan maksud. Ini penting ya. Sehingga kaum muslimin di sana, terutama yang muda-muda,
dijadikan bukan sebagai perjalanan ibadah lagi, sudah wisata, dia melihat sembarangan. Ya, sampai sebagian dari mereka pernah mengatakan ke saya, Ustadz, kalau gini caranya, saya tinggal di sini aja lah, nikah dengan orang sini. Ya, ini sudah hilang, feel ibadahnya sudah hilang. Ini yang harus antum jaga. Berarti Ya. di sana itu niat bisa goyah Ustaz ya? Ya memang benar. Ketika kita beranjak dari satu tempat ke tempat lain, hati kita akan berubah. Makanya kita harus tetap teguh istiqomah. Untuk di sini adalah kita menyambut panggilan Allah. Kemudian untuk antisipasinya kita terus berzikir kepada Allah di sana, ya, menyibukkan diri dengan ibadah. Nah ini satu lagi, saya ingin tips sebelum ditanyakan ini. Banyak dari jamaah yang saya bimbing selama ini, mereka menyibukkan diri bukan dengan ibadah, Dengan main HP. tapi dengan Selfie apa? ya? Dengan belanja. Oh, belanja. Belanja, Cak Aman. Ya. Mungkin untuk oleh-oleh Ustaz. Nah, silahkan untuk oleh-oleh, tetapi jangan sampai oleh-oleh bagus, memberikan hadiah kepada orang lain, ada pahala di sana. Iya. Tetapi jangan sampai menghabiskan waktu dengan belanja. Ya, sungguh sayang ketika kita mengeluarkan uang, mengumpulkan uang untuk berangkat umroh, kemudian sampai sana habis waktu untuk belanja. Di situ ada tempat-tempat bersejarah yang bisa kita kunjungi. Di Madinah contohnya seperti yang disyariatkan ada Raudhah. Ya, dan kemudian Itu bisa Ustaz, yang anak tunggu-tunggu itu Ustaz. Raudhah ya. Raudhah, Masya Allah. Jadi salah satu tujuan antum di situ. Insya Allah yassarallahu lak. Kemudian di situ ada Masjid Quba, ada makam syuhada Uhud. Tentu disyariatkan juga kita berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian ada ke Jabal Uhud juga. Ini adalah tempat-tempat yang disyariatkan seperti ke Baqi' Gharqad. Ya. Maksudnya sibukkan kita dengan amalan-amalan yang bermanfaat seperti ini. Adapun ke tempat-tempat belanja silahkan ketika waktu-waktu itu kosong dan bukan tujuan utama. Dan yang unik, sebagian jamaah umroh yang sudah berangkat, kemudian berangkat lagi, sudah tahu jalan lah istilahnya. Dia justru men-setting ya bawaannya atau uangnya untuk belanja dulu, baru nomor 2-nya umroh. Belanja dulu, niatnya nomor 2-nya umroh. Insya Allah enggak Ustaz. Iya. Enggak bakal banyak belanja karena uangnya ngepres ini Ustaz. Oh begitu ya, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Terlepas dari menundukkan pandangan Ustadz, saya itu dapat salah satu kabar dari teman saya itu, ketika nyampe sana itu kan orang dari seluruh dunia nih kan kumpul Ustadz ketika tawaf ya. Itu ada orang yang, mohon maaf nih, dari orang Afrika, kemudian, dan dia sempat nyeletuk di dalam hatinya, ini orang keringetnya bau banget katanya gitu. Dan ketika sampai tawaf sampai selesai itu, dia itu berada di sebelahnya orang itu Ustadz. Dan baunya terus-terusan tercium ya Ustadz. Ini gimana Ustadz? Di dalam hal ini perlu diingat ya Sobat Abid sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman faradha fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Barang siapa yang sudah diwajibkan haji atasnya, artinya dia sudah berada di dalam kondisi ihram, kemudian manasik di sana, kata Allah, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh rafath, berbuat hal yang keji. Ya, hal-hal yang sifatnya ke arah hawa nafsu. Wala fusuqa, atau tidak boleh berbuat fasik, berbuat hal yang zalim. Ya. Wala jidal, dan juga tidak diperkenankan untuk berdebat. Jadi hindari kondisi-kondisi yang mengantarkan kepada hal ini. Seandainya Anda tawaf, kemudian ada orang yang bau keringatnya, mundur sebentar, berhenti untuk menjauh dari dia, sehingga Anda bisa berdoa di situ di putaran demi putaran, kemudian berzikir kepada Allah dengan tenang dan tidak terganggu. Satu. Kedua juga perhatikan diri kita. Jika kita tidak ingin dibegitukan oleh orang, maka kita terlebih dahulu mencontohkan, atur ya,
kondisi kita. Menjaga Jadi sebelum ihram mandi dulu, pakai parfum boleh sebelum ihram. Kalau sudah ihram baru nggak boleh. Ya, pakai parfum dulu. Boleh gitu. Pakai parfum boleh sebelum ihram ya. Sebelum ihram. Sebelum mengatakan labbaik Allahumma Labbaik. umratan. Boleh. Kemudian setelahnya baru tidak boleh. Nah. Ustaz. Mungkin dari Cak Man ya. Oh, boleh, Pak. boleh. Tips ini kan tadi belanja ya. Bagaimana tipsnya nih Cak Man? Agar bisa apa namanya ya? Biar mungkin yang bawa istri ke sana itu tidak terlalu berlebihan dalam berbelanja. Mungkin bawa uang sakunya atau gimana. Kan ada yang sudah jalan sama istri, istrinya lepas ketika ngeliat abaya nih hitam-hitam keren-keren itu kan. Ya, itu gimana? Itu Cak Man. Sebentar. Ini istrinya lepas gimana? Om? Iya. Nggak tahu. Mungkin lepas pandangannya lihat Oh, baju-baju gitu. keren gitu Ustaz. Nah, kan katanya kan abaya di sana itu kan apa bahannya itu kan eksklusif Ustaz, Oh, bahannya gitu. Itu gimana itu? Jangan sampai dilepas istrinya. Silakan. Ya, jadi ya memang kita itu serba repot ya. Iya. Maksudnya serba repot itu namanya orang itu kan macam-macam ya. Tinggal nanti kalau misalkan kita umroh keluarga, mungkin antum mau orang umroh keluarga atau sendirian? Insyaallah sama keluarga. Keluarga, masya Allah. Insya Allah. Ya. Jadi ya namanya emak-emak itu kan biasanya kekuatan emak-emak untuk belanja itu kan tinggi Iya. Ustaz ya. Iya. Ya, apalagi ada anak-anak. Anak-anak ingin lihat mainan itu, Abi mau beli itu. Nah, tinggal sekarang nanti ya semuanya harus ada konsistensi ya, baik terutama abinya ini. Terutama abinya yang harus menuntun. Nggak usahlah beli itu, nggak usahlah beli ini. Dan mungkin barangkali kalau abinya ingin men-setting ya keluarga untuk membatasi belanja, ya sudah bawa uang aja secukupnya, gitu saja. Betul. Ya. Atau mungkin kita buat travel yang memang memfasilitasi kaum muslimin ini lebih banyak di ibadah mungkin ya. Ada travel yang buat agenda-agenda di sana untuk menyibukkan ibadah. Mungkin atau tidak sih? Bisa saja, bisa ya? saja. Bisa. Cuman kendalanya itu ya namanya biasanya travel itu kan ya lepas kendali ya. Iya. Maksudnya lepas kendali itu ketika mereka sudah beribadah masing-masing, ya kita nggak bisa ngawasin, oh nggak boleh ke tempat ini, nggak boleh ini belanja ini, nggak boleh belanja itu, nggak bisa kita mengontrol secara 100% ya. Jadi mungkin pada diri kita sendiri, ya pada diri kalau kita keluarga, ya berarti antum yang berperan, ya antum yang harus mengontrol. Jadi belanja ini secukupnya, ini untuk nanti keluarga oleh keluarga, enggak ada masalah. Kalau belanja kan enggak ada masalah. Yang penting kan enggak berlebihan gitu ya, Ustaz ya. Iya. Ya. Atau misalkan pernah nggak sih pembimbing itu memberikan edukasi ke jamaahnya untuk hal-hal yang seperti yang sudah kita bahas ini, untuk meminimalisir belanja dan memaksimalkan ibadah, apa nggak disampaikan saja ke pembimbingnya? Ya, itu dari kalau sepengetahuan saya selaku aktivis ya, itu ya tergantung dari pembimbingnya. Dan kebanyakan pembimbing itu lebih fokus pada pembimbingan dalam hal ibadah. Kalau masalah teknis, masalah kebutuhan, masalah perut, itu biasanya memang tidak terkontrol di situ, Ustaz. Mungkin betul barangkali kita bisa menginisiasi dan mungkin bisa kita rekomendasikan pada salah satu travel yang barangkali punya program itu, Ustaz. Jadi bagaimana mengedukasi para jamaah untuk jangan sampai belanja itu berlebihan. Fokuslah ibadah. Nah, itu yang belum ada. Mungkin barangkali antum yang bisa pilih-pilih, mungkin ada travel yang punya program itu, akhi. Ya, jadi bisa diarahkan. Sudah berapa travel yang dijadikan pertanyaan? Ada 1, 2, sekitar 4 travel ada. 4 travel. Oh, 4 travel ya. Kau ngomong nggak nih? Enggak ya? Iya, enggak boleh. Ya, kalau sudah tanya-tanya ke travel, nggak ada masalah. Tanya-tanya travel sana, travel situ, nggak ada masalah. Yang penting antum paham dengan travel itu, harus tahu betul travelnya ini legal apa tidak.
ya sudah sesuai izinnya, sudah lengkap atau tidak. Nah itu salah satu bekal yang nantinya sebelum antum itu berangkat ke sana. Alhamdulillah semakin Iya, cerah. ya. Dan paling penting adalah yaitu tadi. Jadi bagaimana travel itu mempunyai suatu program yang barangkali menurut antum itu program yang bagus. Nah, Ana enggak tahu travel yang mana, enggak tahu. Mungkin antum yang lebih bisa memilih. Ya. Selain dari persiapan itu, Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Alhamdulillah semakin jelas ini apa adab-adab yang harus saya jaga ketika di sana, dan ternyata ada larang-larangannya Ustaz ya. Nah, ya. Kalau nyamuk itu dipukul di sana boleh nggak Ustaz? Oh iya. Kalau nyamuk. Nyamuk. Nah, yang dilarang adalah hewan-hewan yang kita bunuh yang tidak memudaratkan kita. Adapun jika nyamuk itu adalah hewan yang memudaratkan kita, dan ini boleh, tidak masalah, tidak masalah. Oh iya gitu. Terima kasih Ustaz. Nah, Mungkin tinggal 2 pertanyaan ini, Zakwan, Ustaz Ayub. Ya, ya. Banyak sekali pertanyaannya. Ini masih belum. Ini belum. Masya Allah. Belum. Mungkin saya melihat mungkin Cakman sibukannya banyak ya. Ini habis ini mau pergi, dengar-dengar itu nanti. Mungkin 2 saja ini. Cakman, ini ketika kita sebelum berangkat ke Tanah Haram, Ana melihat itu dari video-video itu, di sana ternyata berjalan kaki ya, gitu. Saya takutnya tidak kuat itu. Mungkin ada cara-cara persiapan sebelum, kok sepertinya jauh gitu di sana. Ya, Sebelum jadi berangkat itu apa saja persiapan? Jadi sebenarnya nggak jalan kaki, Akhi. Jadi kalau dari bandara, ya nanti antum kalau ya berangkat dari sini, dari rumah, ya tentunya untuk ke Juanda, ke Juanda apa ke terminal ya, bandara gitu. Nah tentunya kan nggak jalan kaki itu. Jadi kita biasanya travel itu ya pakai mobil atau pakai bis atau berangkat sendiri. Nyampe ke Bandara Internasional Jeddah atau Madinah, nanti dijemput oleh bis, ya oleh bis, atau antum bisa naik kereta api, kereta yang cepat itu. Nah itu fasilitas dari travel yang nanti antum daftar itu. Nah ketika sudah datang ke hotel, nah itulah baru jalan kaki. Nah ini yang saya khawatirkan ini. Nah, apa yang dikhawatirkan antum? Saya takut tidak kuat. mungkin bayangannya mungkin fisik karena lihat film-film dulu itu, perang Badar mungkin. Mungkin lihat film hijrahnya Madinah, mungkin gitu ya. Gitu, jalan kaki gitu. Masya Allah. Mungkin yang dikhawatirkan di situ orientasinya. Enggak, Aki. Jadi untuk jalan kaki itu dari hotel ya. Dari hotel misalkan sudah nyampe ke Madinah, nanti menginap di hotel. Nah, baru jalan kaki itu dari hotel ke masjid. Ya, ke masjid. Mungkin berapa meter Pak di Banyak, terserah. Ada banyak sekali di hotel situ. Antum nanti tanya travelnya, hotelnya di mana. Ada yang cuman berapa jangka kaki. Ada yang 100 meter, ada yang 300, ada yang 600, bahkan mungkin bisa 1 kilo. Ada yang pakai shuttle bis. Ya, pakai itu. shuttle bis. Jadi tidak tahu kalau kaidah misalkan jalan kaki dari hotel ke masjid, mungkin Ustadz Ayub yang lebih paham. Ya, jalan kaki ini bagaimana? Yang kalau misalkan lebih jauh dibandingkan dengan dekat. Nah, itu mungkin Ustadz Ayub mungkin. Kita mending jalan milih yang jauh apa yang dekat? Ya, secara hukum asal memang kata Rasul SAW setiap langkah adalah tambahkan pahala, dinaikkan derajat dan dihapus dosa. Tapi hal ini juga bersinggungan dengan masalah yang lainnya. Bisa jadi kalau kita pilih jauh barangkali langkahnya banyak, otomatis pahalanya banyak, tapi telat ikut imam. Tidak ikut takbiratul ihram. Imam mana yang lebih penting? Yang lebih penting ikut takbiratul ihram imam. Kalau kita bahas masalah di sana umroh, nggak bisa kita pilih jauh dekatnya. Kita tergantung dengan harga yang kita bayar. Di travel tertentu, tentu semakin tinggi harganya, semakin dekat jarak hotelnya. Dan insya Allah di sini Allah Subhanahu Wa Taala
tidak membebani hambanya sesuai dengan kemampuannya. Ketika kita memang ditakdirkan untuk di hotel yang dekat, maka setiap langkah itu ada pahalanya dan itu sesuai dengan kemampuan kita. Jika ada yang hotelnya lebih jauh juga demikian. Ya, maka yang kita fokuskan adalah bagaimana kita mampu beribadah dengan baik, ritual ibadahnya, bukan kita fokus pada langkahnya. Nah, Alhamdulillah, terima kasih. Ya, kalau ana lihat itu, antum kan fisiknya kan sehat insya Allah ya. Alhamdulillah. Kekar gitu kan. Ya insya Allah kalau 2 kilo enggak ada masalah lah kalau jalan kaki. ambil paket yang murah berarti ya. Iya. Ambil paket yang murah Enggak ya. apa-apa. Gitu? Siap. Insyaallah. Ya. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Mungkin ini ya, saya banyak sebetulnya yang mau ditanyakan, tapi mohon maaf ini Terlalu dulu. lama ya? Iya, saya harus lanjut ini perjalanan. Tapi jika longgar saya izin mampir lagi. Insya Allah, insya Allah. Mas Insya Allah. Bima, ya. Ustadz Ayub juga semoga mau juga mendampingi saya untuk keilmuan agamanya gitu. Insya Allah. Semakin Allah tambah. barik fikum. Amin. Baik, jazakallah khairan. Mungkin itu dulu Mas Bima, Mungkin. saya cukupkan Baik, pertanyaan. mungkin pertanyaan terakhir ya Ustaz ya. Ini mungkin untuk akhwat ya. Yang terjadi adalah akhwat itu kan ada masa di mana masa istilahnya dalam tanda kutip tamu datang Ustaz setiap bulannya. Itu ketika nanti nyampe sudah di Mekah Ustaz dan mau mau ihram atau ketika ihram itu gimana Ustaz ketika tamunya ini datang Ustaz? Untuk masalah wanita yang datang bulan di saat umroh atau haji, maka ketika dia sudah ihram, ketika dia sudah berihram maka tidak masalah. Untuk masalah ini yang dilarang adalah hanya rukun tawaf saja, jangan dia tawaf. Ya, jadi caranya bagaimana? Kalau dia sudah ihram, dia boleh bertalbiyah, ya, atau boleh masuk ke Masjidil Haram dengan syarat aman ya. Jadi dia pastikan tidak ada najis yang menetes. Maka boleh. Kemudian dia sa'i, tapi tawaf tidak. Tawaf tidak. Tawaf tidak. Dan caranya ketika dia menunggu sudah ihram, kemudian menunggu sampai masa haidnya selesai, baru dia lakukan umroh secara sempurna. Ya, tawaf tadi, kemudian setelah tawaf sholat di belakang makam Ibrahim atau semampunya, kemudian sa'i dan tahallul. Gitu. Nah. Baik, oke, siap Ustaz. Dan masalah ini para ulama menganjurkan ya, mohon maaf bukan menganjurkan tapi membolehkan. Bagi wanita yang mengkonsumsi obat anti haid, terutama yang rumahnya jauh seperti orang Indonesia barangkali, untuk mengantisipasi pembengkakan dana atau nanti visanya sudah habis sementara dia belum melaksanakan umroh. Ya. Ini masalah-masalah darurat yang bahkan boleh dilakukan, bahkan dianjurkan. Ya, dia mengkonsumsi obat anti haid selama perjalanan umrohnya supaya lancar. Dengan syarat, dengan mengkonsumsi obat tersebut tidak mengakibatkan dia sakit atau mudarat pada dirinya. Kalau tidak ada mudarat maka silakan. Ustaz Ayub, mau tanya ini ya. Beberapa saudara, ya termasuk saya sendiri, Ustaz, saudara saya sendiri, beliau termasuk banyak lah itu investasinya dan lain sebagainya, termasuk orang yang mampu. Ketika saya ajak dia itu untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini, tapi dia menjawab ini Ustaz, jawabannya belum siap gitu. Itu bagaimana itu Ustaz? Apa yang kurang dari? Mungkin uangnya belum cukup mungkin. Banyak Ustaz, habis jual tanah. Iya. Iya, biasanya jual tanah kan ratusan juta tuh. Oh iya, bisa Jalan, berangkat bisa berangkat orang 5 itu kalau ratusan juta. Ya. Ya, mungkin saya tangkap
dari pertanyaan antum saya paham karena memang ini masalah yang kompleks ya. Banyak dari kaum muslimin menyangka bahwasannya ketika dia sudah punya uang yang bisa berangkat umroh, mereka tunda dengan alasan, enggak Ustadz, saya nanti nunggu haji saja. Ditabung uangnya untuk haji saja. Dan hal ini adalah kesalahan. Hukum umroh yang harus kita ketahui, hukum umroh sesuai dengan pendapat yang rajih adalah wajib. Yang pertama kali ya, umroh pertama kali adalah wajib. Bukan hanya haji yang wajib, umroh pun juga wajib. Jadi ketika kita sudah punya uang yang bisa untuk berangkat, maka berangkat. Ya, dan insya Allah di situ dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan digantikan uangnya. Ya, insya Allah tidak ada ceritanya ketika seseorang itu mendermakan hartanya untuk umroh, kemudian dia jatuh miskin. Kemudian dia tidak bisa berangkat haji. Kebanyakan justru sebaliknya. Ketika seseorang sudah umroh, ternyata dimudahkan dia untuk melangkah ke ibadah haji. Dari sisi ini harus dipahami bahwasannya umroh itu wajib. Jadi ketika seseorang sudah memiliki harta, maka dia berangkat. Ya, maka dia berangkat. Kemudian yang kedua, bisa jadi sisi belum siapnya itu adalah dari hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Maka kita katakan di sini, ketika seseorang memprioritaskan Allah Subhanahu Wa Taala, memprioritaskan akhiratnya, ya, maka ini justru adalah jalan keluar. Sebaliknya, ketika seseorang memprioritaskan dunia, sementara dia di situ berbenturan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala azab dia dari sisi dunia. Ya, ini hal yang harus diketahui oleh sobat pedia sekalian, ya, sobat Abid Pedia, dan antum yang ingin berjalan menuju tanah suci insyaallah dalam rangka umrah. Dan ada lagi yang saya tambahkan, apa sih value-nya atau nilai plusnya ketika kita ibadah di sini dan ibadah di sana? Rasulullah SAW bersabda, salat di Masjidil Haram, di Makkah di Masjidil Haram itu dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Dan salat di Masjid Nabawi dilipat gandakan 1.000 kali lipat. Dan salat di Masjidil Aqsa dilipat gandakan 250 kali lipat. Dari sisi ini, dari jumlahnya sangat jauh sekali. Dan tentu saja bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan bagi setiap kaum muslimin untuk haji dan umrah ke tanah suci. Ya, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang mengingkari ini, enggak mau berangkat, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah enggak butuh. Tidakkah kita merasa terancam dengan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala seperti ini? Naam. Ya. Jadi semangatlah di dalam mengunjungi dua tanah suci Makkah Madinah. Janganlah kita semangat hanya mengunjungi, bahkan wal'iyadu billah, wisata di negeri-negeri kafir, ya, atau menghabiskan uang kita untuk foya-foya saja di dunia. Tentu hal ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan firman-Nya, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Segala nikmat akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin benar ini, bermanfaat. Real ini, Ustaz. Benar. Nah, ya. Banyak sukanya ke negeri lain gitu ya, negeri orang-orang ya, ke Malaysia, Singapura, lain-lain itu dia senang. Tapi kalau untuk ini mungkin nanti kalau saya duduk bareng saya bisa sampaikan apa yang saya sampaikan deh. Terakhir, Cak Man, terkait biaya Cak Man. Cocok. Kenapa dengan biaya? Mungkin boleh sedikit dijelaskan gitu, spill. Ya, kalau masalah biaya itu memang ya sensitif ya. Nah, fulus itu sensitif. Ya. Dan antum itu harus cerdas dalam memilih travel ya. Ya tentunya
banyak sekali ya variasi biaya yang disampaikan oleh beberapa travel. Nah, kembali kepada antum. Nah, tinggal nanti kalau misalkan pergi dengan keluarga, kantong antum berapa, ya sesuaikan dengan budget. Ya, pilih yang sesuai dengan budget antum. Misalkan katakanlah berangkat 5, udah 100 juta misalkan katakanlah. Kalau antum punya 100 juta, daftar itu. Jadi variasi-variasi itu juga tergantung dari fasilitas yang nantinya antum terima di situ. Ya, apakah termasuk bis, apakah termasuk visa, apakah termasuk hotel, apakah termasuk makan. Jangan sampai antum nanti memilih satu travel, bayar mahal atau bayar murah, tetapi nggak dapat makan. Misalkan, hotelnya nggak ada. Ya, jadi harus betul-betul memilih ya travel dengan cerdas. Ya, terutama kalau masalah finansial, ya tentunya kembali ke antum. Ya. Antum punya uang berapa, duit berapa, sudah sesuai dengan kemampuan antum. Gitu. Baik, alhamdulillah Sobat Abid, pada segmen hari ini sudah dibahas insya Allah beberapa pertanyaan ya dari Mas Imam dan sudah dijawab oleh Ustadz Ayub dan Cakman selaku aktivis umroh, dan jazakumullah khair ya. Ustadz Cakman sudah hadir, Mas Imam sudah hadir jauh-jauh ya, datang dari sini. Masya Allah, semoga ilmunya berkah ya. Amin. Dari Ustadz berkah, dari Cakman berkah, dan menjadi bekal nanti jenengan nanti umroh sekeluarga. Baik, jazakumullah khair. Insya Allah nanti kita ketemu di segmen selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul masjid ya Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Untuk ke Juanda ke terminal ya, bandara gitu. Nah, tentunya kan tidak jalan kaki itu. Jadi kita biasanya travel itu ya pakai mobil atau pakai bis atau berangkat sendiri. Nyampe ke Bandara Internasional Jeddah atau Madinah, nanti dijemput oleh bis, ya oleh bis, atau antum bisa naik kereta api, kereta yang cepat itu. Nah, itu fasilitas dari travel yang nanti antum daftar itu. Nah, ketika sudah datang ke hotel, nah itulah baru jalan kaki. Nah, ini yang saya khawatirkan ini. Nah, apa yang dikhawatirkan antum? Saya takut tidak kuat. Mungkin bayangannya karena lihat film-film dulu itu perang Badar mungkin. Mungkin lihat film hijrahnya Madinah mungkin gitu ya. Gitu, jalan kaki gitu. Mungkin yang dikhawatirkan di situ orientasinya. Enggak. Jadi untuk jalan kaki itu dari hotel ya. Dari hotel misalkan sudah nyampe ke Madinah, nanti menginap di hotel. Nah, baru jalan kaki itu dari hotel ke masjid. Ya, ke masjid. Mungkin berapa meter Pak? Banyak, terserah. Ada banyak sekali di hotel situ. Antum nanti tanya travelnya, hotelnya di mana. Ada yang cuman berapa jangka kaki, ada yang 100 meter, ada yang 300, ada yang 600, bahkan mungkin bisa 1 kilo. Ada yang pakai shuttle bis. Ya, pakai itu. shuttle bis. Jadi tidak tahu kalau kaidah misalkan jalan kaki dari hotel ke masjid, mungkin Ustadz Ayub yang lebih paham. Ya, jalan kaki ini bagaimana? Yang kalau misalkan lebih jauh dibandingkan dengan dekat. Nah, itu mungkin Ustadz Ayub mungkin. Kita mending jalan milih yang jauh apa yang dekat? Ya, secara hukum asal memang kata Rasul SAW, setiap langkah adalah tambahkan pahala, dinaikkan derajat dan dihapus dosa. Tapi hal ini juga bersinggungan dengan masalah yang lainnya. Bisa jadi kalau kita pilih jauh barangkali langkahnya banyak, otomatis pahalanya banyak, tapi telat ikut imam. Tidak ikut takbiratul ihram. Imam mana yang lebih penting? Yang lebih penting ikut takbiratul ihram imam. Kalau kita bahas masalah di sana umroh, nggak bisa kita pilih jauh dekatnya. Kita tergantung dengan harga yang kita bayar. Di travel tertentu, tentu semakin tinggi harganya, semakin dekat jarak hotelnya.
Dan insya Allah di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani hambanya sesuai dengan kemampuannya. Ketika kita memang ditakdirkan untuk di hotel yang dekat, maka setiap langkah itu ada pahalanya dan itu sesuai dengan kemampuan kita. Jika ada yang hotelnya lebih jauh juga demikian. Ya, maka yang kita fokuskan adalah bagaimana kita mampu beribadah dengan baik, ritual ibadahnya, bukan kita fokus pada langkahnya. Nah, Alhamdulillah, terima kasih. Ya, kalau ana lihat itu, antum kan fisiknya sehat insya Allah ya. Alhamdulillah. Kekar gitu kan. Ya insya Allah kalau 2 kilo enggak ada masalah lah kalau jalan kaki. ambil paket yang murah berarti ya. Iya. Ambil paket yang murah Enggak ya. apa-apa. Gitu? Siap. Insya Allah. Ya. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Mungkin ini ya, saya banyak sebetulnya yang mau ditanyakan, tapi mohon maaf ini Terlalu dulu. lama ya? Iya, saya harus lanjut ini perjalanan. Nanti jika longgar saya izin mampir lagi. Insya Allah, insya Allah. Sama Mas Bima ya. Ustadz Ayub juga semoga mau juga mendampingi saya untuk keilmuan agamanya gitu. Insya Allah. Semakin Allah tambah. barik fikum. Amin. Baik, jazakallah khairan. Mungkin itu dulu Mas Bima, saya cukupkan Baik, pertanyaan. mungkin pertanyaan terakhir ya Ustaz ya. Ini mungkin untuk akhwat ya. Yang terjadi adalah akhwat itu kan ada masa di mana masa istilahnya dalam tanda kutip tamu datang Ustaz setiap bulannya. Itu ketika nanti nyampe sudah di Mekah Ustaz dan mau mau ihram atau ketika ihram itu gimana Ustaz ketika tamunya ini datang Ustaz? Untuk masalah wanita yang datang bulan di saat umroh atau haji, maka ketika dia sudah ihram, ketika dia sudah berihram maka tidak masalah. Untuk masalah ini yang dilarang adalah hanya rukun tawaf saja, jangan dia tawaf. Ya, jadi caranya bagaimana? Kalau dia sudah ihram, dia boleh bertalbiyah, ya, atau boleh masuk ke Masjidil Haram dengan syarat aman ya. Jadi dia pastikan tidak ada najis yang menetes. Maka boleh. Kemudian dia sa'i, tapi tawaf tidak. Tawaf tidak. Tawaf tidak. Dan caranya ketika dia menunggu sudah ihram, kemudian menunggu sampai masa haidnya selesai, baru dia lakukan umroh secara sempurna. Ya, tawaf tadi, kemudian setelah tawaf sholat di belakang makam Ibrahim atau semampunya, kemudian sa'i dan tahallul. Gitu. Nah, Baik, oke, siap Ustaz. dan masalah ini para ulama menganjurkan ya, mohon maaf bukan menganjurkan tapi membolehkan. Bagi wanita yang mengkonsumsi obat anti haid, terutama yang rumahnya jauh seperti orang Indonesia barangkali, untuk mengantisipasi pembengkakan dana atau nanti visanya sudah habis sementara dia belum melaksanakan umroh. Ya. Ini masalah-masalah darurat yang bahkan boleh dilakukan, bahkan dianjurkan. Ya, dia mengkonsumsi obat anti haid selama perjalanan umrohnya supaya lancar. Dengan syarat, dengan mengkonsumsi obat tersebut tidak mengakibatkan dia sakit atau mudarat pada dirinya. Kalau tidak ada mudarat maka silakan. Ustaz Ayub, mau tanya ini ya. Beberapa saudara, ya termasuk saya sendiri, Ustaz, saudara saya sendiri, beliau termasuk banyak lah itu investasinya dan lain sebagainya, termasuk orang yang mampu. Ketika saya ajak dia itu untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini, tapi dia menjawab ini Ustaz, jawabannya belum siap gitu. Itu bagaimana itu Ustaz? Apa yang kurang dari? Mungkin uangnya belum cukup mungkin. Oh, banyak Ustaz, habis jual tanah. Iya. Iya, biasanya jual tanah kan ratusan juta tuh. Oh iya, bisa Miliaran, berangkat bisa. berangkat orang 5 itu kalau ratusan juta. Ya.
Ya, mungkin saya tangkap dari pertanyaan antum, saya paham karena memang ini masalah yang kompleks ya. Banyak dari kaum muslimin menyangka bahwasannya ketika dia sudah punya uang yang bisa berangkat umroh, mereka tunda dengan alasan, enggak Ustadz, saya nanti nunggu haji saja. Ditabung uangnya untuk haji saja. Dan hal ini adalah kesalahan. Hukum umroh yang harus kita ketahui, hukum umroh sesuai dengan pendapat yang rajih adalah wajib. Yang pertama kali ya, umroh pertama kali adalah wajib. Bukan hanya haji yang wajib, umroh pun juga wajib. Jadi ketika kita sudah punya uang yang bisa untuk berangkat, maka berangkat. Ya, dan insya Allah di situ dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan digantikan uangnya. Ya, insya Allah tidak ada ceritanya ketika seseorang itu mendermakan hartanya untuk umroh, kemudian dia jatuh miskin. Kemudian dia tidak bisa berangkat haji. Kebanyakan justru sebaliknya. Ketika seseorang sudah umroh, ternyata dimudahkan dia untuk melangkah ke ibadah haji. Dari sisi ini harus dipahami bahwasannya umroh itu wajib. Jadi ketika seseorang sudah memiliki harta, maka dia berangkat. Ya, maka dia berangkat. Kemudian yang kedua, bisa jadi sisi belum siapnya itu adalah dari hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Maka kita katakan di sini, ketika seseorang memprioritaskan Allah Subhanahu Wa Taala, memprioritaskan akhiratnya, ya, maka ini justru adalah jalan keluar. Sebaliknya, ketika seseorang memprioritaskan dunia, sementara dia di situ berbenturan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala azab dia dari sisi dunia. Ya, ini hal yang harus diketahui oleh sobat pedia sekalian, ya, sobat Abid Pedia, dan antum yang ingin berjalan menuju tanah suci insyaallah dalam rangka umrah. Dan ada lagi yang saya tambahkan, apa sih value-nya atau nilai plusnya ketika kita ibadah di sini dan ibadah di sana? Rasulullah SAW bersabda, salat di Masjidil Haram, di Makkah di Masjidil Haram itu dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Dan salat di Masjid Nabawi dilipat gandakan 1.000 kali lipat. Dan sholat di Masjidil Aqsa dilipat gandakan 250 kali lipat. Dari sisi ini, dari jumlahnya sangat jauh sekali. Dan tentu saja bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan bagi setiap kaum muslimin untuk haji dan umrah ke tanah suci. Ya, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang mengingkari ini, enggak mau berangkat, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah enggak butuh. Tidakkah kita merasa terancam dengan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala seperti ini? Naam. Ya. Jadi semangatlah di dalam mengunjungi dua tanah suci Makkah Madinah. Janganlah kita semangat hanya mengunjungi, bahkan wal'iyadu billah, wisata di negeri-negeri kafir, ya, atau menghabiskan uang kita untuk foya-foya saja di dunia. Tentu hal ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan firman-Nya, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Segala nikmat akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin benar ini, bermanfaat. Real ini, Ustaz. Benar. Nah, ya. Banyak sukanya ke negeri lain gitu ya, negeri orang-orang ya, ke Malaysia, Singapura, lain-lain itu dia senang. Tapi kalau untuk ini mungkin nanti kalau saya duduk bareng saya bisa sampaikan apa yang saya sampaikan ya. Terakhir, Cak Man, terkait biaya Cak Man. Nah, Cocok. kenapa dengan biaya? Mungkin boleh sedikit dijelaskan gitu, spill. Ya, kalau masalah biaya itu memang ya sensitif ya. Nah, fulus itu sensitif. Ya. Dan antum itu harus cerdas dalam memilih travel ya.
ya tentunya banyak sekali ya variasi biaya yang disampaikan oleh beberapa travel. Nah, kembali kepada antum. Nah, tinggal nanti kalau misalkan pergi dengan keluarga, kantong antum berapa, ya sesuaikan dengan budget. Ya, pilih yang sesuai dengan budget antum. Misalkan katakanlah berangkat 5, das 100 juta misalkan katakanlah. Kalau antum punya 100 juta, daftar itu. Jadi variasi-variasi itu juga tergantung dari fasilitas yang nantinya antum terima di situ. Ya, apakah termasuk bis, apakah termasuk visa, apakah termasuk hotel, apakah termasuk makan. Jangan sampai antum nanti memilih satu travel bayar mahal atau bayar murah tetapi nggak dapat makan. Misalkan hotelnya nggak ada. Ya, jadi harus betul-betul memilih ya travel dengan cerdas. Ya, terutama kalau masalah finansial ya tentunya kembali ke antum. Ya. Antum punya uang berapa, duit berapa, sudah sesuai dengan kemampuan antum gitu. Baik, alhamdulillah Sobat Abid, pada segmen hari ini sudah dibahas insya Allah beberapa pertanyaan ya dari Mas Imam dan sudah dijawab oleh Ustadz Ayub dan Cakman selaku aktivis umroh, dan jazakumullah khair ya. Ustadz Cakman sudah hadir, Mas Imam sudah hadir jauh-jauh ya, datang dari sini. Masya Allah, semoga ilmunya berkah ya. Amin. Dari Ustadz berkah, dari Cakman berkah, dan menjadi bekal nanti jenengan nanti umroh sekeluarga. Baik, jazakumullah khair. Insya Allah nanti kita ketemu di segmen selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul masjid ya Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.